Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang pertanyaan berapa biaya administrasi di Shopee ya. Nah, di sini berdasarkan pertanyaan dari saudaranya Sirtiman yang baru jualan di Shopee. Karena dia pemula dan ya bingung jualan ini, takut untungnya nih, takut ya namanya baru jualan kan pada takut-takut gitu ya, untungnya takut nombok atau gimana, makanya ditanya saking ya ininya ya, saking detailnya gitu, biaya administrasinya berapa gitu ya. Seniman kan ya nggak bisa langsung jawab ya, karena emang ya ada golongan-golongan produknya ya guys. Golongan produknya nih harus dicek dia jualannya apa, dan ya biaya administrasinya beda-beda gitu. Ini pun di Shopee ya, kalau di Tokopedia atau di TikTok Shop itu beda lagi gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke situs Shopee-nya. Kita tanya di sini, yang dibahas ini penjual non-star ya guys. Jadi pemula yang baru jualan, dan itu bagaimana gitu. Biaya administrasinya berapa gitu. Nah, di sini perhitungannya seperti ini. Ilustrasi perhitungan biaya administrasi final penjual non-star. Jadi untuk produk kategori A dia ini 6%. Nanti pokoknya produk kategori kalian cek sendiri di Shopee ya guys. Yang jelas perhitungannya seperti ini. Jadi misalnya produknya nih di sini contohnya masing-masing harganya 50.000. Cuma kayak kategori A, B, C-nya kan yaitu mungkin barang baju atau elektronik dan lain-lain, itu kategorinya ada. Nah, di situ kalian harus cek sendiri ya guys. Di sini cuma perhitungan biaya ini aja kategori. Untuk kategori A ya 50.000, diskon penjual 5.000, voucher penjual 5.000. Karena kita jualannya pengen laku, kita kasih diskon, kita kasih voucher juga. Atau jadinya 50.000 ini dari harga jual dipotong 10.000 jadi tinggal 40.000. Ini yang produk A ya. Nah, di sini biaya administrasi penjual non-star ya untuk yang kategori A ini 6% kali 40.000. Jadi setelah diambil diskon sama voucher, 6% kali 40.000 sama dengan 2.400. Nah, inilah biaya untuk kategori A. Sedangkan kalau produk kedua, dia harga asli produk kategori B ya, harga jualnya 50.000, diskon penjual 5.000, diambil voucher penjual lagi 5.000, total pembayaran pembeli. Jadi pembeli ini bayarnya 40.000. Nah, di sini biaya administrasi penjual non-star. Non-star itu belum star seller ya guys. Biaya administrasinya adalah 5%. Jadi 5% dikali 40.000 sama dengan 2.000, nah, sekitar segitu. Nah, untuk kategori produk C, harga aslinya 50.000, diskon penjual 5.000, voucher penjual 5.000, total pembayaran pembeli 40.000. Jadi pembeli ngeluarin duit bayar 40.000. Nah, di sini biaya administrasi penjual non-star 3,5% kali 40.000 sama dengan 1.400. Nah, jadi total biaya administrasinya 5.800. Ini total 123 ya. Kalau misalnya gabungan seperti ini gitu. Nah, di sini ya, di sini Sirtiman mau coba cari tentang produk ABC-nya itu. Jadi hitungannya kalau 50.000 ya kasarnya deh gitu. 50.000 itu
sekitar 3.000 perak gitu, 2.000, 3.000, 2.500 deh gitu, sekitar 2.500 biaya administrasinya. Jadi istilahnya paling tinggi 6% ya guys. Ini hati-hati guys, angka 6% ini hati-hati gitu. 6%, 5%, terutama 6% ya. Kenapa hati-hatinya? Karena kita di sini udah ngasih diskon penjual, untungnya kepotong lagi, voucher penjual, untungnya kepotong lagi. Kalau dipotong biaya administrasi lagi, ya jadinya ini bayangin nih, potongannya ya guys. Harga barangnya 50.000. Potongannya sendiri istilahnya 12.400. Bayanginnya 12.50.000 diambil 12.400 gitu. Ini sekitar 30 ribuan dan kita ini harus untung ya guys. Tuh, harus untung. Modalnya ini berapa? Misalnya modalnya ini jangan sampai nombok gitu loh. Makanya jualan ini kita kadang ya istilahnya bakar duit itu ya karena ngejar rating ya, ngejar rating. Jadi kadang ini nggak peduliin gitu. Ini kadang nggak dipeduliin gitu. Karena ngejual rating, ngejar rating. Nah, di sini permasalahannya adalah kalau misalnya pemula ini kalau jualan kalau nggak untung, nah, ini gimana mau biayain beli susu anak atau misalnya kebutuhannya yang benar-benar mepet gitu loh. Nah, disinilah fungsi hitung-hitungan ini gitu. Kalau misalnya jangka panjangnya, oke bakar duit dulu nih gitu, sampai star seller. Nah, itu berarti dia punya dana cadangan kas untuk harian, bulanan di untuk cash flow atau arus kas keluarganya ya. Kalau misalnya ya sekedar jualan tapi pengen untung, tapi keuntungannya benar-benar dipakai buat makan, dipakai buat ya kebutuhan keluarga, ya ini harus diperhatikan gitu loh. Jangan sampai jualan ini masalahnya biaya administrasinya 6%. Biasanya kalau jualan produk itu ya untungnya itu 20% dari modal 20%. Untungnya 20%, dipotong lagi 6%. Belum kepotong ininya yang gede ya, diskon sama voucher gitu. Kalau nggak ngasih diskon voucher, persaingan di marketplace terutama Shopee itu ketat. Udah ada yang jual pakai live streaming, dikasih gratis ongkir, dikasih ya banyak bonusannya gitu. Ditambah lagi ya ini 6% ditambah 10.000. 10.000 itu telak, 10.000 itu sama dengan 20%. Makanya hati-hati guys, kalau jualan untungnya 20%, ikut-ikutan yang hitungan ini, itu kalian rugi di awal gitu. Rugi di awal, istilahnya bakar duit atau cuma dapat rating doang, itu juga kalau dikasih rating gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya jualan dihitung diskon penjual, voucher penjual, biasanya Shopee ini nawarin terus ya kepada seller, nawarin diskon penjual, tokonya pasang diskon penjual, tokonya pasang, udah gitu ditawarin tokonya pasang voucher biar pembelinya rame. Kadang kita tuh coba ikutan coba, nah itu cuma potongannya kadang gede. Biasanya sih diskon tuh ada yang sampai 50%, ada yang 10, 20. Biasanya kita setiap tanggal misalnya 4 bulan 4 tokonya ada yang diskon dong nih. Kalau kita nggak teliti, kita salah milih 10%, 20%, 50%, itu kita udah habis modalnya gitu. Kan pernah waktu itu emang belum paham ya, pilih 50% kali gitu. Kirain tuh 50% itu disubsidi ya sama Shopee, ternyata enggak itu. Jadi ya harga dijual jadi potong 50% bener-bener. Kirain mah disubsidi kayak gratis ongkir gitu ya. Ternyata enggak. Dalam hal ini ya udah auto tekor gitu loh, auto rugi. 50% itu modal sama udah nggak ada untung, modalnya keambil, istilahnya seperti itu. Jadi ya itu aja guys, kalau ada yang
Mau ditanya silahkan di kolom komentar ya. Juga jempolnya guys. Oke, kalau ada yang belum jelas ya silahkan. Untuk mungkin yang seller ada juga hitungannya di atas ya guys. Cuma ya ini ya mungkin di video berikutnya deh, ini Sirtiman bahas tentang ini untuk yang penjual seller ya. Seller itu lebih gede lagi gitu, karena dia rame gitu. Apa, udah jadi star seller ya, udah jadi star seller, ini rame. Ada yang star seller, ada yang star plus seller. Ini 6,5% potongannya gitu. Jadi ini ya guys, kalau kayak jualan di Shopee itu jangan dipikir gratis juga gitu. Makanya setiap produk aja dipotong gede. Makanya sebenarnya kalau paham sih Sirtiman mendingan jual di ya toko online sendiri gitu loh. Nggak ada potongan, terus kita bisa untungnya bisa gede ya, seperti itu. Dan ada kelebihannya kalau punya toko online sendiri itu ya bisa dijual lagi sebagai aset virtual ya guys. Misalnya toko online rame bisa dijual entah itu 100 juta atau 50 juta karena dia berupa toko tapi online tetap gitu. Cuma ada hitungannya, ada hitungan, biasanya dihitung earning dikali 10 atau 20 kali lipat atau 50 ya terserah itu. Yang jelas kalau ada yang cocok, orang kira-kira untung, pasti dibeli gitu. Kalau suka sama produk-produknya, suka sama transaksinya banyak, pasti untuk yang paham jualan online, toko online pasti dibeli gitu. Nah, disinilah ya kalau jualan misalnya ya jadi agen nih nggak terasa 6% setiap barang ya. Cuma kalau misalnya jualan di toko online itu ya bebas, nggak ada potongan 6%-nya gitu. Paling ya potongan nggak ada ya, malah untungnya bisa kita tingkatin. Dan ya dulu sebenarnya kejadiannya sebelum ada Shopee itu orang banyak beli di toko online ya kayak Sirtiman punya. Tapi ya semenjak ada Shopee, Tokopedia gitu, ya orang ya pada ke situ karena kemudahan pembayaran, terus kepercayaan. Dia kan berupa rekening bersama ya, duitnya tuh ditahan dia dulu gitu, dan ya dia udah dipercaya lah, udah terdaftar resmi, bebas dari tipu-tipu seperti itu. Kalau ada masalah, duit bisa di refund atau ditarik kembali. Barang juga kalau ada masalah bisa dikomplain. Nah, untuk yang mau nanya silahkan ya guys. Untuk mau jualan di marketplace, toko online, Shopee silahkan. Jangan lupa guys, jempolnya sama subscribe. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.